Kita ini kadang kalau berbicara ya Pilbub, Cagup ya, itu kalau di partai kami itu PDI Perjuangan itu kan garis komando ya. Semua mau nyebrang tidak nyebrang itu tergantung partai politik ya kalau di kita. Karena kita ini kan petugas partai. Ya, saya bersyukur ya. Saya bersyukur kalau misalnya ada yang menyampaikan Pak Fauzi ini bagus secara kinerja ya, sehingga Pak Fauzi ini layak maju ke Jawa Timur, ya saya bersyukur. Kalau misalnya partai diperintah di mana saja ya kita harus siap. Oh kamu di sini ya kita siap, kamu di sana kita siap. Nah itulah PDI Perjuangan ya kan. Ya namanya banteng ya terus nyeruduk lah. Wah, akhirnya nggak ke Jakarta, Ya, Jakarta doang nih kita, friend. Jalan-jalan juga, Bre. Jalan-jalan juga nih. Iya nih. Di mana kita nih sekarang, banget. Bang? Wah, Nah. kita biru lagi nih. Mantap. Langit biru yang nggak pernah kita lihat di Jakarta. Betul sekali. Luar biasa. Ya. Wah, kita menyapa dulu sahabat sahabat Kompas.com. Kompas.com. Ketemu lagi bersama saya Tatang Guritno dan rekan juga saya. saya Ardhito Ramadan tentunya. Hari ini kita sajikan yang berbeda di Gaspol Ngobrol Gas Pasti Nampol. Yes. Hangout kita nggak cuma berada di Jakarta di Bener Palmerah, tapi kita menyeberangi pulau ke arah timur Jawa. Dan hari ini kita ada di sini nih. Ini di mana, Dito? Ini di Sumeneb, tepatnya di Keraton Sumeneb. Ini ya namanya juga keraton, berarti dulu tepatnya para raja-raja ya, Tang ya. Nah, ini asik juga nih. Di sini kita udah janjian sama yang punya wilayah nih. Bener banget. Ini Caca ini mana ini? Kita harus lihat. Coba ayo kita samperin. Oke. Gitu. Kapan datang? Oke, Cak Fauzi, selamat siang. Selamat siang. Ini kami izin berkunjung ke daerah Sumeneb. Terima kasih banyak. Boleh. Kemarin, Cak, datang, Cak. Jam berapa? Pagi lah. Nginep di mana? Nginep ya tapi ya. Nginep, Cak. Ya, yang Pengennya berkemah di sini tapi kayaknya nggak boleh, Cak. Waduh, Cak, dari Jakarta. Tapi refreshing lah kita Refreshing. dari ini Yang Jakarta. penting kalau ke Sumeneb itu harus nginep. Sumeneb harus nginep. Sumeneb harus nginep, bagus. Biar nanti balik lagi atau gimana tuh, Biar Cak? balik lagi ya. Biar balik lagi. Oke, Cak, kita pengen ngobrol-ngobrol, Cak. Jalan-jalan dulu. Jalan-jalan Iya. dulu Ya. sambil kita lihat-lihat. Cak, tapi kalau boleh tahu dulu nih, Cak, ini keraton boleh diceritain nggak sih singkatnya mungkin sejarahnya seperti apa? Karena kalau kita kan tahu biasanya kalau di Jawa Timur tuh jarang ada keraton ya. Kalau boleh Ya. dijelaskan seperti apa sih? Ini keraton usianya hampir kurang lebih 270 tahun. Wow, 270 tahun. Satu-satunya keraton di Jawa Timur. Oke. Kalau di Pulau Jawa ini ada 4 ya. Sumeneb, Ya. Keraton Jogja, Solo. Keraton Solo, Keraton Cirebon. Cirebon, betul. Oke. Berarti memang dulu adalah tempat para raja-rajanya Sumeneb begitu ya? Ya, ini kan dipimpin 35 raja, 16 bupati. Oke. Saya bupati ke-16. Ke-16. Oke. Nah, Ini Taman Sari. Taman Sari. Kita ngapain, Cak? boleh ceritain mungkin sedikit. Taman Sari kalau kita ingat di Jogja tuh ada namanya Taman Sari. Itu kan Ya. kalau dulu di Jogja diceritakan bahwa tempat pemandiannya para raja-raja. Ini Ya. sejarahnya sama atau gimana Ini tuh? tempat pemandian putri-putri cantik. Ya. Oke. Oh. Iya, iya, iya. Jadi kalau putri-putri pemandiannya di sini. Oke. Tadi kan masuk dari sana ya, lebih Ah. hitam namanya. Oke, itu apa Itu tuh? tersenyum. Pintu tersenyum. Ya, jadi kalau masuk disambut ya, oleh orang-orang yang tersenyum kepada kita. Oh. Lebih tersenyum lagi kalau bisa ngeliat yang di dalam. Tapi nggak ada yang mandi nih ya kan. Iya, sudah kosong ya, Pak. Ya. Nah, Cak, kalau ini tak lihat kemarin aku sempat riset-riset katanya memang dari segi arsitek kalau keraton-keraton yang lain itu kan biasanya agak ke Belanda-Belandaan. ya. Ya. Tapi ini kalau dilihat kan bentuk bangunannya agak berbeda. Ini arsiteknya memang dari Belanda atau gimana, Cak? Ini campuran ini. Jadi ada arsitektur Cinanya. Oh. Jadi arsitekturnya namanya Louis Piang Ho namanya. Louis Piang Ho. Ya, gitu. Jadi memang bentuknya makanya agak berbeda, ada akulturasi di situ ada Iya. karena si arsiteknya juga dari Tiongkok itu ya, Cak. Iya,
kolaborasi. 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 Siap. Oh, ini atap-atap. Detail-detail arsitektur yang agak berbeda ya. Beda. Dari atapnya ya. Iya. Dari warna-warnanya juga. Nah, Cak, kalau keraton ini emang buka tiap hari atau seperti apa sih? tiap hari dibuka. Tiap hari dibuka untuk umum ya? Untuk umum, jadi wisatawan siapapun boleh Hmm. ya, berkunjung. Oke. Ada tiket masuknya nggak tuh? Ada. Ada ya, biasa ya, namanya masuknya. tiket ya. Tiket masuknya itu pakai QRIS Oh, udah digital ya? digital. Iya. Makanya tadi aku lihat di depan tuh sudah digital masuknya gitu. Keren Kecuali juga. tamu ini. saya. Oh iya. Iya dong kalau kita. Makanya dong. seperti kita tadi nggak QRIS. Langsung masuk. Langsung Iya. masuk. Udah janjian. Ini Nah. apa ini? Nah ini pendopo keratonnya. Oh, ini pendopo Jadi keratonnya. kegiatan-kegiatan aktivitas Heeh. ya di sini diadakannya. Misalnya kegiatan-kegiatan ya pelantikan, kegiatan-kegiatan pemerintah daerah juga dilaksanakan di sini. Oh, sampai sekarang berarti masih digunakan Masih ya? sampai sekarang, tapi kegiatan-kegiatan tertentu. Apa aja tuh, Cak, misalnya? Ya Kalau biasanya kegiatan misalnya acara-acara apa ya formalitas yang kayak formal, Oke. ya, atau tamu-tamu dari luar, misalnya ada dari kementerian, Ya, ya, kita oke. sambut di Sambut sini. di sini. Atau pelantikan apa namanya kepala dinas eselon misalnya, ya kita kadang di sini. Oke. Aktifkan di sini. Hari-harinya Oh. ada yang bermain gamelan, anak-anak Oke. kecil. Mm-mm. Ya. Berarti mengaktifkan sanggar-sanggar yang ada di sekitar sini. Cak? Ya, kalau nggak kita persiapkan generasinya, nanti akan hilang kan? Oh, iya. Warisan budaya kita itu. Mm-mm. Nah, ini kan anak-anak kecil Iya, ini. benar. Muda-muda ini penerus itu. Penerus Penerus. kebudayaan Madura. Nah, ini Harus ini. Oke nih ya. Oh iya arsitekturnya. benar. Jadi artinya ini bukan hanya sebagai tempat wisata tapi memang tetap digunakan untuk kegiatan sehari-hari ya. Kegiatan sehari-hari. Kalau ini namanya Lorong Mandioso namanya. Lorong Mandioso. Apa artinya itu? Penghubung pendopo keraton sama rumah. Nah, Oh, jadi dulu para raja tinggalnya di situ. ya, rumahnya di situ. Iya. Kalau ini biasanya nggak kita buka untuk umum. Oh iya. Yang belakang Tamu-tamu ruang privat tertentu soalnya. kita buka. kita buka. Ya, kecuali tamu saya misalnya saya buka. Kalau wisatawan umum nggak dibuka. Nah, kabarnya ini juga, Cak. Ini ada banyak makanan khas dari Sumeneb. Nah, tapi Kalau khas ngeri ya. khas yang ngeri. Tapi nanti dulu itu. Nanti. Kayaknya, Cak, pengen nyoba itu, tapi kita kayaknya duduk dulu, Cak. Boleh. Oke. Ayo monggo duduk dulu. Siap. Akhirnya. Ah, Jalan-jalan kita tadi. jalan-jalan. Kayaknya kok saya lebih capek daripada Cak Fauzi ya. Ada tukang pijit saya di sini. Tadi pijit saya positif kan nggak bisa pulang kamu. Bukan Tertambat malah di seger Sumeneb ya, kan? seger. Oke. Ya. Cak, ini tadi Cak Fauzi cerita bahwa ini di belakang kita adalah rumahnya Rumah, para ya. raja-raja ya. Keratonnya ini. Kalau itu pendoponya. Ini artinya yang dibangkitin adalah kamar tidurnya atau gimana? Ya, kamar-kamarnya, kamar raja, kamar anaknya, kamar istrinya. Ya, yang sebenarnya tidak dibuka untuk umum. Ya. Apa tuh? Cak, mungkin ada alasannya kenapa tidak dibuka untuk publik? Ya karena memang ini kan ruang privasi ya. Namanya rumah kan privasi ya, tidak boleh semua orang masuk. Walaupun sudah tidak ditempatin, ya tetap kita tutup ya. Karena rumah kan ya. Iya. Kalau rumah ya tentu privasi. Kecuali diizinkan Oleh si tuan rumah. oleh si tuan rumah. Tuan rumahnya siapa sekarang? Saya. Ya. Hmm. Artinya filosofi sejak itu masih tetap dipertahankan Tetap gitu ya. dipertahankan. Tapi yang bikin penasaran juga kenapa ini sih, Cak, kalau kita lihat misalnya kayak Keraton Jogja, Keraton Solo itu kan masih dipakai oleh pihak keluarga, sedangkan Keraton Sumeneb beralih ke bupati gitu. Sedangkan keluarga tadi Cak Fauzi sempat cerita sudah tidak di sini. Itu mulai kapan sih, Cak, atau apa mungkin alasan dibalik? Udah lama itu. Ya, memang pemerintah yang mengatur itu ya. Kalau Jogja ini kan memang dibuat daerah istimewa. Ya. Ya, tentu yang lain tidak bisa seistimewa Jogja. Maka ya keraton-keraton yang lain langsung dikuasai oleh pemerintah. Tentu pemerintah pusat dulu punya alasan-alasan tertentu kan.
Cak, selain yang sudah kita lihat tadi sempat keliling, mungkin bisa diceritakan apa hal lagi sih hal yang menarik dari keraton? Karena tadi sempat disinggung ada museum, lalu juga ada Ya, banyak hal yang menarik adalah beberapa peninggalan-peninggalan sejarah yang sebenarnya bisa kita lihat. Ada Al-Quran yang ditulis dalam waktu 1 malam. Oke. Ya, terus ada benda-benda zaman kuno seperti mangkok dan sebagainya yang menurut kabar itu anti basi, anti racun. Nah, termasuk juga ada beberapa pusaka-pusaka. Nah, di sini ada pusaka yang paling tua. Kalau di dalam museum itu, yang paling tua adalah bukan keris sebenarnya itu, apa itu? celurit. Oh, Oh, bentuknya celurit itu. Ya, karena celuritnya itu kan begini bongkok dia. iya. Oke. Ya kalau udah bongkok berarti tua kan. Oh, iya. Ya, kita tergocek ini. Kita tergocek ya. Nah, Iya, itu. iya, iya. Itu ya bongkok banget itu berarti Iya. itu paling tua ya Cak ya. Kalau Iya, kita ngomongnya tidak terlalu serius kan, tidak terlalu stres. Ini kan hari Minggu ya kan. Ya, benar. iya, iya, Kita iya. ya, yang datang ke sini kan wisatawan. Wisatawan. Semua, jangan terlalu serius deh kan. Jadi itu adalah koleksi-koleksi yang bisa dilihat juga oleh para wisatawan ya. Katanya ada kereta juga 1000 tahun, Cak. Ada kereta. Jadi dulu pemberian raja dari luar. Oke. Tapi ada replikanya juga. Ada yang asli, ada replikanya. Replikanya itu bisa dipakai kalau hari jadi. Ulang tahun Sumenep. Ya, hari jadi Kabupaten Sumenep. Pasti dikeluarkan kereta replikanya tapi untuk dipakai di acara prosesi Arya Wiraraja. Arya Wiraraja itu raja kita pertama. Oh, berarti replikanya dibawa buat pawai juga gitu ya buat Iya. keliling masyarakat. Tapi kalau yang aslinya sudah di museum museum. saja ya. Iya udah Iya, ratusan 1000 tahun itu. tahun, Iya kayak lagunya Tulus ya, Jigustik ya, 1000 tahun lamanya itu. Keren. Cak, selain tadi sempat disinggung keris juga, walaupun ada sisi jokesnya juga sebenarnya. Iya. Ya. Katanya Madura ini, Sumenep ini terkenal dengan 1000 empu pembuat keris tuh betul. Cak? Iya, jadi Boleh Sumenep ceritakan? ini salah satu kabupaten di dunia yang Oke. diakui oleh UNESCO, kabupaten yang memiliki empu terbanyak. Jadi kalau misalnya menjumpai empu di mana-mana, coba ditanyakan, pasti dia bisa bahasa Madura, pasti itu orang Sumenep. Oke. Ya, jadi kalau Sumenep ini ya tempatnya empu pembuat dan regenerasinya sampai sekarang itu ya terus beregenerasi. Ya, artinya tidak hilang. Iya. Ya. Berarti pembuat keris itu masih ada di Masih Sumenep. ada di Sumenep. Jadi pusaka, sentra pembuatan pusaka, ya keris adanya di Sumenep. Kalau zaman dulu kan senjata ya. Iya, kalau sekarang tuh keris buat karena kita tahu biasanya keris hanya jadi ornamen kalau Iya, kondangan itu. warisan budaya yang harus ya kita lestarikan. Kalau dulu kan jadi senjata ya. Ya kalau bicara pindad ya Sumenep pindatnya dulu. Iya, iya. Iya, Bercanda. pindad lawasnya itu Nanti Sumenep di ya. Menhan saya kan. Artinya tapi si keris ini juga menjadi souvenir atau semacam itu dengar-dengar. Kalau sekarang gimana tuh, Cak? Ya kemarin kan jadi souvenir G20 ya. Salah satu souvenir utama G20 itu pakai keris. buat kepala negara itu ya. Kepala negara. Kenapa? Ya mungkin alasan pemerintah waktu itu karena keris ini memang ya pusaka yang tidak ada di Negara dunia. Ya di dunia. Iya, iya, iya. Ya, kita adanya punya. hanya di Indonesia untuk saat ini. Itu. Dan secara bisnis artinya kalau kita bicara kan berarti demand-nya ada tuh, Cak, Ya, sampai sekarang. karena sebenarnya namanya pusaka itu ada nilai seninya, Iya. Ya. ya kan, ada nilai value-nya juga, komersialnya kan bisa jadi ya rupiah juga sebenarnya. Ya. Dan keris ini juga bisa jadi alat diplomasi gitu. Oh, iya. Simbol-simbol ya. Simbol-simbol misalnya untuk bisa cair, ya kita kasih keris misalnya untuk pembuka-pembuka awal biar ngobrolnya enak. Oh, Cuma kali ini nggak saya kasih keris sampean ya kan. wah iya jangan. Ini kayak ketakutan kayaknya Cak, nggak kuat ini Cak bawanya nanti Cak. Iya. Tahan di pesawat kan. Nanti kapan kalau belum pulang ya nanti mungkin bisa mampir ke Aeng Tong Tong tempat pembuatan kerisnya. Oh, itu Iya. masih aktif tuh sampai sekarang Iya, ya. desa Aeng Tong Tong Desa. namanya. Wah, Oh itu satu desa yang semuanya Suatu pengrajin. desa yang semuanya memproduksi keris di situ. termasuk yang buat G20 itu dari situ juga. Semuanya dari situ. Luar biasa. Keren. Nah, kita mungkin agak bergeser Cak dari segi pariwisata sejarahnya, Iya. tapi ya sekarang orang-orang pada sering healing.
ke alam. Ya, Giling-giling. Hobi jalan-jalannya lihat Ya. vitamin C. Ya. Itu kami sempat baca-baca juga bahwa salah satu unggulannya Sumeneb adalah pantainya. Ya, katanya banyak tempat wisata alam di Sumeneb. Mungkin bisa diceritakan, Cak? Ya, Apa aja banyak. sih yang unggulan di sini? Kabupaten Sumeneb itu Ya. berbeda ya dengan kabupaten di Pulau Jawa ini. Kami ini memiliki 128 pulau, 126 pulau tambah 2 kemarin. Oh. Jadi 128 pulau. Nah, 48 pulau itu ada penghuninya. Artinya banyakan yang nggak berpenghuni gitu ya? Ada yang nggak berpenghuni. Kalau teman-teman mau nginep di sana, saya kasih 1 nggak apa-apa. Masih banyak yang Masih kosong banyak. ya. Nah, Cuma ngeri juga sendirian Iya di pulau sih. kayak castaway. karena pulaunya banyak, pasti banyak potensi dalamnya. Ya. Salah satunya adalah Pulau Oksigen, Pulau Giliang. Ya, pulau yang kadar oksigennya tertinggi di dunia, ya, setelah Jordania. Terkadang lebih tinggi kita. Karena di dunia cuma ada 2, Jordania dan Sumeneb yang ada di Indonesia ini. Ya, di sana itu kalau kita tinggal lama bisa awet muda. Sama seperti bupatinya ini kan muda. Ya. Itu yang bikin oksigennya tinggi apa tuh Pak kalau di sana itu? Ya itu kan hasil penelitian LAPAN ya. Karena Ya. saya bukan peneliti, Oh, jadi emang saya hasil- nggak bisa jelaskan secara detail ya. Tapi yang jelas ada itu Harusnya fakta. pasti ada fakta gitu ya. Fakta dari kadar oksigen tertinggi di Tapi sana. kalau kita ke sana itu terus rasanya ya apa, Cak? Maksudnya Rasanya yang pasti Oksigen ya banyak. pikiran kita itu lebih tenang. Walaupun hutang banyak lupa ya sama oke, hutang. fresh banget ya, fresh banget. Fresh banget karena oksigennya masuk ke kepala kita, mencukupi gitu kan. Utangnya lupa semua. Hutangnya lupa semua. Keluar dari sana ingat lagi sama hutang. Yang penting nggak kena pinjol. Tapi untuk transportasi antar Pulau. pulau Ada speedboat, ada ya perahu tradisional yang tinggal pilih saja masyarakat. Masyarakat wisatawan ini tinggal milih saja wisatawan. Mau pakai speed bisa, pakai perahu tradisional juga bisa. Dan kebanyakan pasirnya pasir putih itu. Nah, kalau pasir putihnya itu adanya di Pulau Giri Laba. Jadi kalau Pulau Giri Laba ini putih pasirnya. Jadi kalau suka diving ya harus ke sana. Ada yang suka diving nggak? Suka. Suka juga sih. Ya. Divingnya di mana? Jangan di kolam ikan lagi. Menyelami kehidupan. Iya. Iya. Nah, itu kalau suka diving di sana. Oke. Jadi sebenarnya itu paling enak itu diving dulu di sana. Setelah kekurangan oksigen baru ke Giliang kan gitu. Nah, Oh, baru iya. Giliang Isi ya. ulang. Isi Isi ulang. ulang. Isi ulang. Gitu. Berarti Pak ya kalau diceritakan pulau oksigen tertentu itu berarti kebayang tuh kalau saya ngebayangin itu udaranya bersih banget ya. Bersih. No pollution berarti ya. Iya, yang pasti lebih bersih dari Jakarta lah ya. Benar. Iya. Iya. Healing-healing warga Jakarta Iya. boleh. Karena Jakarta kan Giliang. memang dibuat tidak bersih. Iya. Biar warganya jalan-jalan ke tempat lain kali ya. Benar. Apalagi kemacetannya gitu Iya. kan. Iya. Kalau di sini memang dibuat tidak macet kan. Ada juga itu namanya Pantai Sembilan. Oke, Oke. apa itu Ya, Pak? Pantai Sembilan ini wahana permainan ya. Oh. Ya, nah. kalau suka apa namanya permainan air, ya, kayak banana Oh, boat gitu iya, kan. iya, iya. Terus juga bisa nginap di sana. Ya. Kita bikin tuh wisatanya namanya Golden Triangle. Golden Triangle. Oke. Oh. Ya, 3 Golden Triangle. Golden Triangle. Itu berarti termasuk yang pulau oksigen tadi itu ya? Ya, Pulau Oksigen, Gilaba, Pantai Sembilan. Itu yang pulau-pulau. Ya. Iya. Berarti modelannya kayak kalau wisatawan datang tuh ada paket untuk ke 3 pulau tersebut. langsung 3 Tiga pulau. pulau itu. Kalau daratan juga banyak. Ada Pantai Ekasoki, ada Kebun Dadap Timur Mangrove gitu. Terus ada apa namanya wisata Bukit Tawaf. Ya termasuk ini juga wisata sama Keraton Solo. Iya, betul. Ada yang paling lama itu Pantai Lombang. Ya. Dia punya apa namanya pohon cemara udang yang sebenarnya adanya di Indonesia sama di Cina dan di Sumeneb adanya. Oke. Itu justru yang udah dari lama itu malah itu. Lama ya, dari sini kurang lebih 27 kilo lah. 27. Terus ada juga Pantai Slopeng dan berbagai wisata-wisata yang lain. Karena di sini lengkap sebenarnya, ada wisata sejarah, Iya. budaya, Alam alam juga mantep gitu ya. kan. Gitu. Oke. Cak, tapi dengan beragamnya pilihan wisata di Sumeneb ini, kita bicara tentang dampaknya ke masyarakat tuh seperti apa sih, Cak? Dari segi ekonomi kan? Yang pasti memang wisata ini jadi pilihan kebijakan pemerintah Kabupaten Sumeneb ya, Oke. setelah pasca pandemi COVID-19. Saya merasa potensi ini harus kita
benar-benar manfaatkan ya dalam rangka bagaimana merecovery ekonomi kita ya, khususnya di Kabupaten Sumeneb agar pertumbuhan ekonominya itu bisa meningkat. Salah satunya adalah mendorong destinasi wisata kita untuk bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi. Dan itu menurut saya sudah terbukti. Salah satu opsinya menurut saya adalah kita genjot wisata. Nah, dengan wisata yang kita genjot itu tentu akan berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Ya. Ya, buktinya adalah misalnya kunjungan wisata kita di tahun 2021 itu 250 ribuan. Di tahun 2022 itu menjadi 1.052.000. Apa yang terjadi? Ya, pertumbuhan ekonomi kita naik dari 3,6 di tahun 2021 menjadi 5,02 di tahun 2022. Resepnya apa tuh Pak? Bisa meningkatkan dari sekitar 250.000 ke 1 juta lebih dikit, kan hampir 4 kali lipat ya? Yang pasti resepnya nggak makan rujak lah ya. Yang pasti resepnya di setiap potensi yang kita manfaatkan, ya tentu ada beberapa hal yang harus kita buat. Salah satunya adalah kalender event yang kita buat 1 tahun penuh. Oh iya, itu bisa lihat ya. tuh. Di tahun 2021 memang kita tidak buat kalender event. Karena Tahun pandemi 2022 kita bikin kalender event. Tetapi memang pada saat itu situasi belum memastikan COVID ini benar-benar terkendali. Jadi kita bikin paruh tahun pada saat itu. Ya. Di setiap kalender event kita harus ada UMKM yang terlibat. Untuk bagaimana UMKM ini ya bisa bangkit kembali setelah terpukul pandemi COVID-19. Karena kalau wisata kita maju, pasti UMKM kita juga maju. Ya, karena kan itu sudah rumus menurut saya. Kalau orang datang, itu pasti spending money. Makan kuliner, ya kan? UMKM juga kan kuliner. Iya, teman-teman kan masuk wisatawan. Iya betul. Datang mesti makan kuliner juga. Ya mungkin beli-beli, oleh-oleh ya. Oleh-oleh, handicraft dan sebagainya. Nah itu menurut saya itu akan menjadi perputaran ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi itu akan bangkit. Dan itu memang strateginya simpel, bagaimana datangkan orang ke sini, dia spending money. Mau itu wisatawan asing, mau itu wisatawan nasional, ya kan. Ya, artinya memang kita punya target jangka pendeknya memang simpel ya. Kita targetnya wisatawan Jawa Timur. Makanya kita selalu menyampaikan kita ini targetnya wisatawan Jawa Timur untuk bisa ke Sumeneb. Wisatawan lainnya itu ya nomor dua. Next step. Dan memang apa ya, Cak, pariwisata dan event ini harus jalan seiring karena menjadi medan magnetnya. Ada tanggal 1 Oktober itu Haul Raja-Raja Madura. Haul Raja-Raja Madura. Itu ya kita mendoakan ya seluruh raja-raja yang pernah memimpin di Madura ini. Jadi acara mendoakan. Gitu ya? Tapi kan ada prosesinya. Ya. Prosesnya itu yang menarik sebenarnya. Iya. Seperti apa tuh, Cak? Itu dihadiri kurang lebih ya ribuan ya, sampai 3.000. Raja-raja Madura. Termasuk wisatawan asing. Wisatawan asing juga banyak di situ. Ada. Oke. Itu. Jadi ada kapal pesiar pas tanggal 1 Oktober itu. Kalau waktunya ngepas, dia pasti nonton biasanya. Kalau dia datangnya terlalu pagi, ya biasanya nggak nonton. Itu acaranya berarti mulai sore gitu, Cak? Sore, setelah itu baru malam. Malam itu biasanya hiburan. Ya. Setelah berdoa, habis itu baru menghibur rakyat. Panggung hiburan untuk rakyat. Enggak. Jadi kita kemas dengan tongtong. Tongtong ini ya musik tradisional yang kalau malam itu unik. Dia jalan, didorong pakai kereta, tapi bukan reaktivasi kereta, bukan. Nah, itu hal yang bukan didorong pakai kereta, terus ada ornamennya dan menarik tuh ada lampu-lampunya. Makanya kalau pengen tahu seperti apa ya harus balik lagi. 1 Oktober. 1 Oktober. Ini menarik nih. Gitu. Nah, tapi salah satu yang menarik juga sebenarnya kita terlepas dari alamnya, sejarahnya buat orang Jakarta lah sebenarnya. Langitnya itu loh biru sekali. Itu apakah memang dari sana atau ada kebijakan khusus yang diterapkan oleh Cak Fauzi nih untuk menekan polusi udara di Sumeneb ini? Iya, langit biru ini kan setiap ada tamu saya bikin biru. Tapi kalau nggak ada tamu saya bikin merah.
Oh iya. Jadi pas Nanti biar kalau ada kelihatan tamu saya biru. bikin merah, wah ini PDI Perjuangan nih. Memang bupatinya PDI Perjuangan ini. Iya. Ya. Tapi ada, Bercanda ini. Ya memang apa namanya Sumeneb ini ya, dari sisi apa namanya curah hujan memang lebih banyak panasnya ya daripada curah hujannya. Oke, ha. Karena memang ada garam, terus ada tembakau. Ya. Kalau udaranya bersih memang dari tahun 2021 saya sudah mulai dorong. Oke. Kebijakan saya itu sudah mendorong mempergunakan sepeda motor listrik berbasis baterai. Oke. Karena saya sebagai bupati sudah mempergunakan mobil listrik berbasis baterai. Sebelum rame-rame sekarang ya? sebelum Iya, belum mobil berarti ya? dinas saya itu tahun 2021 sudah pakai mobil listrik berbasis baterai gitu. Dengan merek tertentu lah. Iya. Kalau saya sebutkan kan harus bayar ke Iya, kompornya. benar. jangan ini. Tapi apa yang mendasarinya Pak? Karena kan kalau kita lihat kebijakan dari tingkat nasional pun baru mungkin setahun terakhir 2022 baru Ya saya muncul pikir kalau Presiden sudah mengeluarkan Perpres pada saat itu kan Perpres nomor 55 tahun 2019. Ya kalau nggak salah nanti buka lah. Khawatir salah saya. Sebelum ada impresnya pas itu ya? Ya itu tahun 2019. Saya pikir Presiden pasti setiap mengeluarkan Perpres ini ada impresnya menurut saya. Dan itu terbukti impresnya itu keluar tahun 2022, Impres nomor 7 tahun 2022. Ya itu mendorong percepatan terkait dengan kendaraan listrik berbasis baterai. Dan di Sumeneb sudah selesai. Ribut-ribut di mana-mana kita sudah mempergunakan sepeda motor listrik dinas berbasis baterai. Oh, sudah jadi banyak malah diikuti oleh Sudah, masyarakat. bahkan masyarakat Iya. pun juga udah banyak, bukan cuma dinas Iya. saja. Masyarakat sudah banyak menggunakan sepeda motor listrik. Bahkan sekarang banyak yang menggunakan sepeda listrik ya kan. Iya. Ya. Kemarin kami lihat beberapa showroomnya Ya, ada dan ya. saya meyakini kayaknya paling banyak di Indonesia kali, bukan Jawa Timur. Oke. Kalau dihitung, feeling saya paling banyak di sini. Hmm, Karena kita memulai lebih awal. kenapa mengambil langkah untuk apa ya, Cak? Oke, aku mengambil inisiatif duluan gitu. Iya. Ya karena Presiden arahnya kan ke ketahanan energi ya. Iya. Yang pertama itu. Kedua, saya melihat eco green ya. Ya karena bumi kita ini kan sudah ozonnya kan sudah tipis. Iya. Lalu yang ketiga kan kalau bersih udara ini bebas polusi kan menurut saya makin sehat kita semua. Iya. Nah itu Dari segi ekonomis juga terasa ya, Cak? secara otomatis dari sisi ekonomis pasti lebih ekonomis baterai. Kalau saya jelaskan lebih ekonomis baterai, nanti takut marah-marah sama saya Pertamina kan. Iya. Tapi memang itu terasa ya, artinya nilai Terasa. ekonomi Kalau ya? saya mau jujur ya efisiensinya menurut saya kalau mempergunakan ya fosil ya misalnya 100% ya. Ya. Kalau pakai ini paling hanya cukup butuh 70% saja. Artinya efisiensinya bisa sampai 30% minimal. Itu. Tapi kalau kita lihat, Cak, di tempat-tempat lain kan mungkin ini menjadi polemik pro dan kontra, apalagi ketika kemudian diberlakukan untuk kendaraan dinas saja udah banyak pro kontranya. Tapi ketika di Sumeneb gimana Cak Fauzi meyakinkan atau bahkan ASN Ya mungkin saya sampaikan teknologi oke. itu tidak pernah mundur. Mhm. Saya kasih contoh misalnya dulu ingat Nokia, ingat BlackBerry, ingat Samsung yang kita Ya. pakai hari ini ya Android lah. Ya. Ada Samsung, ada Oppo, ada Iya. sebagainya kan. Ini mencontohkan bahwa teknologi tidak pernah mundur. Ya. Dan pemilik Nokia menyampaikan begitu kalah sama BlackBerry dia menyampaikan saya telat berpikir. Saya tidak kalah tetapi saya telat berpikir. Nah, saya ingin jadi pemimpin yang tidak telat berpikir. Sebelum orang berpikir, saya harus berpikir dulu. Sebelum orang bergerak, saya bergerak lebih dulu. Sebelum orang berbuat, saya berbuat dulu. Nah, itu yang menjadi keyakinan saya. Bahwa teknologi ini tidak akan pernah mundur. Dan pro kontranya di bawah juga nggak ada, mereka Iya. langsung ikut aja, Cak. Itu yang pro kontra kan politik saja menurut saya. Ya, kalau bicara keekonomisan menurut saya ekonomis. Kan ributnya kontranya karena mau dekat pilpres saja. Nah, sementara Sumeneb udah dari 2021 ya. Iya, kalau urusan ya kebijakan pemerintah ini tidak usah kaitkan dengan politik menurut saya. Ya sudah jalankan saja, apalagi sudah ada Perpresnya, Ya. ada Impresnya. Nah, menarik. Kembali sedikit ke soal pariwisata, Cak. Ini kan kalau kita lihat pariwisata adalah salah satu yang mempengaruhi bagaimana seseorang mau ke daerah tersebut adalah kan aksesnya ya. Kita tahu secara geografis Sumeneb di Madura bagian ujung dari Surabaya aja sekitar 4 sampai 5 5 jam. Kalau Cak Fauzi sendiri melihat seperti apa sih akses ini menjadi challenge atau sebagai hambatan untuk meningkatkan pariwisata di Sumeneb? Aksesibilitas ini menurut saya memang
menjadi faktor pendukung utama ya dalam hal potensi wisata ya. Tapi memang terkadang ada masyarakat yang suka mempergunakan akses melalui darat. Ya. Ya. Ya, ada juga yang memang orangnya simple, ingin efisien, cepat, ya akses udara. Iya. Ya. Memang saat ini yang menjadi tantangan kita ada beberapa hal. Yang pertama adalah kalau lewat akses darat, memang selalu terjadi kemacetan kalau ke Sumeneb ya, karena memang ada beberapa titik-titik koordinat ya di daerah kabupaten tertentu di Madura ini yang terkadang macet karena pasarnya memang ada dekat jalan. Ya, tetapi terkadang saya juga menilai ya ini juga bagian dari destinasi wisata menurut saya. Iya. Destinasi kemacetan ini juga merupakan keindahan ya kan. Iya. Dan tak terelakkan juga sebenarnya. Iya kan dia ada melihat sesuatu yang berbeda yang tidak pernah dilihat di tempat lain. Iya. menurut saya. Ini wisata juga. Tetapi kita juga memahami orang juga butuh yang cepat. Makanya bandara yang sudah ada ini yang lagi menjadi pekerjaan rumah saya bagaimana bisa terbang kembali. Dulu ini sudah terbang. Iya. Ya, tetapi karena pandemi Covid tidak terbang. Lalu kita dorong lagi terbang kembali pada saat bandara ini diresmikan oleh Presiden. Tetapi setelah ini berjalan hampir 3 bulan tiba-tiba aftur naik karena ada perang dunia pada saat itu. Iya. Oh. Sehingga Rusia. ini juga mengurangi okupansi masyarakat untuk ikut terbang. Dan ekonomi memang ya recovery-nya masih belum stabil. Ya. Masih Covid, ada perang, dan pada akhirnya mulai mengurang akhirnya tidak terbang lagi. Nah, ini lagi kita komunikasi dengan beberapa maskapai untuk bisa terbang lagi karena saya melihat situasi sudah mulai agak stabil. Ya, termasuk juga ekonomi sudah mulai pertumbuhannya juga bagus. Artinya kalau Bapak meyakini bahwa sebenarnya demand itu ada ya untuk Ada, mengaktifasi ada demand itu ada untuk bisa dipergunakan apa namanya pesawat terbang. Sebelum pandemi itu bisa sampai berapa kali? Setiap hari terbang. Berarti dari jalurnya dari Surabaya atau bahkan Jakarta direct itu ada, Cak? Ya, Surabaya, Sumeneb saja. Surabaya Sumeneb. Ya, Tapi itu karena cukup fasilitas untuk membantu, ya? direct masih belum siap. Karena ada beberapa kalau direct itu terkait dengan pengisian aftur itu harus Ya. ada. benar. Tangki Fasilitasnya pendam dan lengkap senggep ya. sebagainya untuk fasilitas. Ya. Makanya terkadang saya pernah menyuarakan reaktivasi kereta kemarin kan. Oke. Itu ya salah satu aksesibilitas yang lain menurut saya. Ya karena memang itu juga ada di Perpres nomor 80 tahun 2019. Oke. Reaktivasi berarti sebenarnya dulu Madura ini punya jalur kereta dong sebenarnya. Iya, udah lama. Cuma kan reaktivasi kereta ini ya memang tergantung pemerintah pusat ya. Apakah punya keinginan untuk kebijakan di Madura. Tapi yang pasti saya sudah ketemu dengan Menteri Perhubungan. Oke. Ya, studinya sudah ada. Walaupun memang studinya itu memperlihatkan jalurnya berbeda. Ya. Tidak menggunakan jalur yang lama. Karena jalur yang lama sudah banyak ditempati oleh masyarakat. Tapi sejauh ini dari langkah-langkah ngobrol itu, Cak, dengan Menteri Perhubungan dan lain sebagainya, menangkap sinyal bahwa Akan terjadi ya ini. kayaknya bisa nih gitu atau seperti Pak apa? Menteri menyampaikan Pak Presiden ya, sangat fokus membangun Madura, memperjuangkan Madura ke depan. Artinya ini sinyal yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa kalau sudah ada studi berarti sudah ada keseriusan. Ya, saya yakin tahun depan sudah ada FS-nya, mungkin 2026, 26. ya mungkin atau 2025 mungkin bisa Insya Allah sudah udah dibangun. Iya. Karena memang kemarin bincang-bincang menurut beliau bisa menghabiskan 6 triliun. Menurut Menhub seperti itu sementara waktu ini Iya. ya. Artinya kalau reaktivasi rel Madura tuh berarti dari Bangkalan sampai Sumeneb tuh, dari Sampai timur ke Sumeneb, barat ya. sampai Sumeneb. Dan itu memang sebenarnya kalau dilihat dari berdasarkan perjalanan kita kemarin itu sangat membantu banget sih harusnya Iya. buat Madura ya. Benar. Itu paling perjalanan bisa jadi berapa? 1 2 jam setengah. 3 jam ya. Iya. Kayak kemarin kan 4 jam gitu. Iya. Siap. Ah, Nah, Dito ini kayak udah siang ini. Ini kita kode-kode Pak Bupati. Pak. Kode alam nih kayaknya. Kode alam nih. Saya tahu nih kalau lagi lapar nih. Kita sudah siapkan cake nih. Cake apa Ya. tuh? Ini, ntar lagi datang. Oke, kita Nah ini, lihat sama. nah, Oh, cake ini cake. makanan khas Sumeneb. Ya, bagian dari warisan budaya tak benda. UNESCO. Gitu. Enggak dong, kementerian. Oh, dong. kementerian. Kementerian. Ya. Oh ini. Lihat cakenya saja, jangan lihat yang nganter. Oh iya. Hah?
Ini boleh jelasin nih, Cak, ini terdiri dari apa aja sih? sebenarnya? Ini pasti terdiri dari wortelnya, Heeh. ada udangnya, Oh, berarti hampir-hampir kayak Capcay. capcay ya? Capcay. Kayak capcay ya. Capcay ya. tapi beda. Terus ada hatinya, Mm-mm. terus ada lidah Oke, lidah sapi. sapi. Coba dulu, Oh, dikit. dulu kita. Gimana? Hmm. Kaldu Madura itu emang Cake. kuentel-kuentel ya. Cake ini. Udah nyoba kaldu berarti kemarin? Udah, makanya hampir Oh. kebanyakan berkaldu dan ini ya, Cak. Rempah. Rempah Rempah. di Sumenep ini. Jadi dia berani dia anunya, bumbunya. Nggak pelit Berani. gitu ya. Nggak pelit. Iya, Oh ya, ini ada daging lidahnya. berani nambah. Ah, kasihkan makan gitu nih. Mantap ini. Ya. Kodenya nyampe. Aja, kita mau ngelanjutin sedikit tentang obrolan tadi. Daerah kereta itu kan bagian dari infrastruktur ya. Sedangkan kalau kita berkaca agak ke belakang tuh ada isu lah ingin menjadikan Madura ini sebagai provinsi tersendiri pemekaran wilayah, dan Ya. masih banyak menganggap bahwa pemekaran wilayah adalah jalan pintas atau cara untuk pemerataan pembangunan. Mungkin sebagai seorang Bupati Sumenep boleh diceritakan sudah sejauh mana sih wacana tersebut dan posisi Cak Fauzi atas isu tersebut seperti apa? Iya, jadi gini sebenarnya kalau wacana Madura jadi provinsi itu kan sudah lama ya. Tapi buat saya setelah jadi pemimpin di Sumenep ya, bupati di Sumenep, saya melihat Madura itu yang pertama perlu infrastruktur. Infrastruktur ini harus dibangun terlebih dahulu daripada kita buru-buru misalnya mendorong untuk jadi provinsi Jawa Timur, menjadi provinsi Madura, Ya. gitu kan, berpisah ya dari Jawa. Lalu yang kedua, sumber daya manusianya ini sudah harus kompetitif, harus kita siapkan. Kalau misalnya sumber daya manusianya tidak siap, ya menurut saya akan membuat persoalan-persoalan baru. Jadi infrastruktur, sumber daya manusia itu harus kita siapkan. Akhirnya apa ya, Cak? Secara fundamental tuh biar itu jadi dulu sehingga Ya. ketika kita pemekaran kita tuh nggak gamang gitu. Udah, Udah nggak siap. gamang. Nggak kaget ya. Iya. Nggak kaget. Maka saya sering menyampaikan, Madura butuh infrastruktur. Ya. Ya. Interkonektivitasnya harus benar-benar ya berjalan dengan baik, khususnya sarana prasarana, aksesibilitas Ya. yang bisa didapatkan oleh masyarakat kita. Nah, kalau bicara nyambung itu tadi, Cak. Kereta api itu kan tadi Cak Fauzi ngomong kemungkinan 2025, 2026. Sedangkan kalau kita lihat kan Cak Fauzi ini nanti bentar lagi juga habis nih masa jabatan nih. Nah, ini. Nah, berarti kalau misalnya mau ngawal itu, Cak, pilihannya kan ada dua. Lanjut lagi 2 periode sebagai bupati, atau ini info beredar ini, Cak. Kayaknya juga pengen nyebrang ini jadi langsung ke provinsi. Cagup. Nah, itu dijawab sih. Mau yang mana gitu, Cak. Itu kalau udah masuk ke politik susah dijawab itu. Kita ini kadang kalau berbicara ya pilgub, cagup Ya. ya. Itu kalau di partai kami itu PDI Perjuangan itu kan garis komando ya. Oke. Jadi tidak bisa misalnya kayaknya mau nyebrang itu. Itu semua mau nyebrang tidak nyebrang itu tergantung partai politik ya, Ya. di kita. Karena kita ini kan petugas partai. Iya. Ya kalau misalnya partai ya menugaskan kamu bertarung lagi 2 periode misalnya. Di Sumenep bertarung saya. Kamu Oke. bertarung misalnya di tempat lain ya saya bertarung juga gitu. Sudah perintah gitu loh. Kalau misalnya hari ini ada isu-isu ya yang salah menurut saya yang buat isu gitu. Oh. Karena berarti artinya di garis PDI Perjuangan sendiri apa, Cak? Melihat juga ya ke apa kemungkinan Ya ke kalau depan gitu. kalau PDI Perjuangan ya, mau itu pilkada, mau itu Ya. pilgub, ya, mau pilkada Sumenep, mau pilgub Jatim, PDI Perjuangan itu kan pasti meneropong semua lah kader-kadernya gitu. Ya. Ya, jadi siapa yang kira-kira berpotensi untuk bisa ditugaskan misalnya
untuk ke Jawa Timur itu pasti sudah diteropong semuanya. Nah tentu kita ini semua kader itu yang penting bekerja dan bekerja sesuai dengan amanah yang diberikan oleh partai dan masyarakat kepada kita. Ya tentu kita bekerja harus dekat dengan rakyat, berpikir bagaimana kesejahteraan rakyat, berpikir bagaimana pemerintah hadir melayani rakyat yang membutuhkan kita semua sebagai regulator di pemerintahan ini. Tapi Cak, dengan munculnya mungkin nama-nama Cak Fauzi di dalam beberapa survei itu gimana meresponnya Cak? Karena kan ya itu akhirnya yang timbul di persepsi masyarakat kan. Ya, saya bersyukur ya. Saya bersyukur kalau misalnya ada yang menyampaikan Pak Fauzi ini bagus secara kinerja, ya, sehingga Pak Fauzi ini layak maju ke Jawa Timur, ya saya bersyukur. Ya, tapi tentu itu pasti dasar-dasar itu kan informasinya dari media, dari teman-teman semua gitu. Ya mungkin bisa saja ada capaian yang menurut mereka menjadi indikator. Oh, Pak Fauzi ini mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi dari 3,6 menjadi 5,02. Oh, Pak Fauzi bisa membuat Sumeneb gini rasionya terendah di Jawa Timur, misalnya. Dari 0,296 ke 0,266 misalnya. Oh, Pak Fauzi ini mampu membawa pengangguran terbukanya terendah di Jawa Timur, terbaik gitu. Dari 2,31 menjadi 1,36. Atau mungkin Pak Fauzi ini mampu menaikkan indeks pembangunan manusianya dari 67,04 jadi 67,87. Atau mungkin angka kemiskinannya juga turun dari 20,55 jadi 18,76. Ya, pada akhirnya menjadi kabupaten yang angka kemiskinannya turunnya paling tinggi di Jawa Timur ini. Ya. Artinya kita paling tinggi turunnya. Gitu. Nah itu mungkin hal-hal yang seperti itu sehingga terpotret menurut saya oleh media dan terus ditulis dan sebagainya ya. Dan pada akhirnya ya masuk survei dan sebagainya yang saya juga nggak paham. Kan saya juga tidak kenal sama yang survei dan sebagainya. Tapi kalau nanti Cak, katakanlah, oke Cak Fauzi mengatakan ngikut garis komando partai. Seperti ya kader-kader PDN selama ini selalu seperti itu. Tapi kalau misalnya aku Bu Mega iki aku masa ya, misal dah atau misalnya Bu Mega ya gimana kamu kayaknya mau tetap di situ dulu atau mau nyebrang? Misalnya malah sama Bu Mega ditanyai gitu loh, Cak. Prefer kemana? Ya kalau saya nggak kemana-mana karena saya sudah di Jawa Timur ya kan. Ya, pasti mau nyebrang kemana lagi saya. Oke. Kalau misalnya partai diperintah di mana saja ya kita harus siap. Oh, kamu di sini ya kita siap. Kamu di sana kita siap. Nah itulah PDI Perjuangan ya kan. Ya namanya banteng ya terus nyeruduk lah gitu. Ya nggak ada cerita mundur gitu, gitu kan. Selama buat masyarakat, selama buat rakyat, wong cili kita berangkat terus gitu. Walaupun nanti misalnya Cak, kita berandai-andai ke depan katakanlah Cak Fauzi maju sebagai calon gubernur Jawa Timur, katakanlah misalnya. Ada tantangan besar secara politik yang harus menjadi head to head. Karena Bu Khofifah masih periode pertama bisa jadi juga dia akan maju gitu. Seberapa yakin sih Cak melihat mungkin nanti kontestan-kontestan yang lain termasuk Bu Khofifah. Ini kita berandai-andai aja Cak, berandai-andai gitu. Saya ini orangnya nggak suka berandai-andai atau misal-misal gitu, enggak saya. Saya sukanya sungguhan. Jadi makanya nggak pernah mau saya jawab. Kalau sungguhan saya pasti bisa jawab ya enggak. Karena pertanyaannya berandai-andai nggak jadi saya jawab ya enggak. Berarti nanti masih nunggu dulu ya. Iya. Nanti kalau sudah misalnya beneran baru boleh bertanya ya enggak. Oke. Kalau nanya Sumeneb pasti saya jawab semuanya. Oke. Ini sesuai request nih, nggak mau berandai-andai, mau nanya Sumeneb. Nah, kita mau tanya. Kita agak flashback kemarin. Ini kan Cak Fauzi tahun 2020 berarti menang pilkada ya. Iya. Itu mungkin boleh diceritakan. Ini kan kalau kita lihat demografinya Madura atau mungkin Sumeneb pada khususnya adalah masyarakat yang Islami yang konservatif gitu ya. Sedangkan Cak Fauzi adalah berasal dari partai PDI Perjuangan gitu ya. Kita nasionalis gitu ya. Bagaimana sih caranya untuk akhirnya bisa memenangkan pilkada di tanah yang dipersepsikan berbeda dengan partai yang mengusung
Cak Cak Fauzi. Fauzi. Ya, saya melihat ya, masyarakat itu menerima semua partai apa saja. Hmm. Tapi PDI Perjuangan selalu mengajarkan kita agar dekat dengan wong cilik. Oke. Ya, perhatikan masyarakat, buat komitmen dengan masyarakat. Ya, tunjukkan bahwa kita hadir untuk masyarakat. Apa yang saya lakukan? Ya saya turun ke bawah, dekat dengan masyarakat, tidak ada batas dengan masyarakat. Ya. Datang ke toko-toko, datang ke kiai-kiai. Ya, kami sampaikan bahwa kami ya datang ke Sumeneb, ya kan, tujuannya untuk mengabdi bagi Kabupaten Sumeneb, agar Sumeneb ke depan itu lebih baik. Ya itu yang saya lakukan. Karena partai memang mengajarkan, ya sudah turun ke bawah, datangi masyarakat. Ya. Kita ini bisa terpilih karena masyarakat, karena rakyat. Kalau kita tidak pernah dekat dengan rakyat, rakyat tidak akan pernah milih kita. Kalau kita mau kenal dengan rakyat, rakyat pasti akan mau kenal dengan kita. Nah, itu aja, menurut saya simple. Tapi ada tantangan tersendiri nggak, Cak? Katakanlah mengubah, ya masyarakat mungkin ini kan udah punya basis masing-masing gitu. Dan kemudian katakanlah mereka sudah hijau, P3, PKB katakanlah misalnya, merah datang nih, banteng. Ya. Mengubah itu tuh ada tantangan tersendiri nggak? Ya saya melihat tantangannya pasti ada ya. Ya. Salah satunya ada pasti beberapa yang memang harga mati saya harus tidak memilih partai yang didukung ini, itu biasa. Tapi satu sisi juga ada, saya tidak akan memilih salah satu kandidat yang yang didukung partai ini gitu. Itu biasa menurut saya. Tidak jadi sebuah persoalan yang terlalu sulit. Tapi yang paling penting menurut saya adalah track record. Oke. Track record. Saya juga pernah menjabat wakil bupati sebelumnya. Tentu mereka melihat track record saya. Bagaimana perlakuan saya kepada rakyat, bagaimana kehadiran saya untuk mewarnai pemerintahan ini selama 5 tahun, tentu itu kan menjadi track record yang diperhatikan oleh masyarakat. Dan saya meyakini itu ya, bahwa saya selama 5 tahun bekerja untuk rakyat. Ya. Apa yang menjadi aspirasi rakyat, ya saya perhatikan. Apa yang menjadi hal-hal terkait dengan keinginan rakyat, kita juga perhatikan. Kebutuhan rakyat kita perhatikan. Nah itu aja. Jadi yang penting kita hadir untuk rakyat kita. Maka pada saat itu saya mengambil tema Bismillah melayani. Bismillah melayani. Bismillah melayani. Melayani dalam hal apapun. Selama kami diberikan kemampuan untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat kita. Dan kemudian PR besar itu muncul ketika terpilih di 2020 di masa pandemi. Nggak mudah, Cak? Iya, karena kita juga memahami, saya dilantik tahun 2021 itu pandemi COVID masih ada. Jadi saya melihat apa yang kira-kira yang harus saya bisa lakukan dalam rangka yang pertama adalah dengan APBD yang defisit, itu segala sesuatu itu bisa semuanya berjalan. Saya putuskan pada saat itu bahwa rumus pemerintahan ini harus berbasis sistem pentahelix. Kita melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Ada swasta, ada komunitas, ada media, ada akademisi, dan ada pemerintah. Nah, 5 komponen ini bergotong royong bahu-membahu untuk duduk bersama berpikir bagaimana Sumeneb ke depan ya secara pertumbuhan ekonominya baik, secara angka kemiskinannya bisa turun, IPM-nya bisa naik, gini rasionya terendah di Jawa Timur, pengangguran terbukanya juga terendah di Jawa Timur, stuntingnya yang tinggi juga bisa turun dari 29,0 sampai 21, sekian misalnya. Dan bagaimana nilai investasinya bisa naik. Nah itu memang banyak hal yang tentu harus kita lakukan. Salah satunya bersama-sama berpikir. Dan itu terbukti misalnya salah satunya kita jurus mendorong pariwisata yang potensinya memang kita miliki. Dengan melibatkan seluruh sektor UMKM yang benar-benar kita berdayakan. Makanya begitu tahun 2022 nilai investasi kita itu naik 300% mungkin dari 925 miliar itu menjadi 1.780 miliar. Itu naiknya. Kenapa naik? Ya. Karena ada potensi UMKM yang naik juga. Dari nilai investasi 1,7 triliun itu hampir 90% sektor UMKM.
Oke. Oh, masuk 90%. 5%-nya Mm-mm. itu umum. Nah, ini membuktikan bahwa kita berhasil mendorong wisata, UMKM kita bangkit. Ya. Mendorong event, UMKM kita bangkit. Hmm. Karena ini sektor yang tercepat menurut saya. Ya, untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi kita. Kalau pertumbuhan ekonomi bagus, angka kemiskinan akan turun. Mm-mm. Pengangguran terbuka secara otomatis akan rendah. Dan kita terendah di Jawa Timur. Begitu terendah, generasinya juga akan pasti terendah. Dan kita terendah di Jawa Timur. Secara otomatis IPM kita juga akan naik. Oke. Nah, Apa itu. apa ini Cak, pegangan yang dilakukan Cak Fauzi waktu itu ketika di masa pandemi dan kemudian dengan konsep Pentahelix tadi, orang kemudian nggak ragu untuk berjuang bersama dengan pemerintah. Meyakinkannya itu waktu itu gimana Cak caranya? Ya, saya menyampaikan bahwa pemerintahan ini tidak bisa dibangun oleh seorang bupati saja. Oke. Pemerintahan ini butuh pemikiran orang-orang yang berada di Sumeneb ini. Mm-mm. Salah satunya adalah akademisi. Ayo berpikir bagaimana memberikan masukan kepada pemerintah apa langkah-langkah yang harus bisa kita lakukan. Misalnya saya ingin turunkan stunting saya. Akademisi kampus ini misalnya apa kira-kira strateginya? Oh, begini Pak, kira-kira begini. Oke. Satunya lagi Musil, akademisi satunya bagaimana agar angka kemiskinan kita bisa turun. Itulah akademisi memberikan masukan-masukan kepada kita. Dan diskusi itu berjalan. Tentu berjalan. Terus. Ada pihak media, media juga yang akan membangun opini, kondusivitas itu penting. Ya. Karena kita rangkul media agar kondusivitas ini penting. Sehingga investasi itu bisa masuk. Ya. Tapi kalau daerah tidak kondusif, maka investasi tidak akan pernah masuk. Nah itu penting. Jadi semuanya kita bangun. Stakeholder komunitas, paguyuban kita bangun. Baik yang budaya, komunitas budaya, terus olahraga, ya komunitas khusus dan sebagainya. Ya kita harus apa namanya dorong semuanya untuk bisa membangun Sumeneb ini bersama. Termasuk juga swastanya terlibat dalam hal kegiatan apapun di pemerintah ini. Ya. Ya, termasuk dalam CSR-nya, Ya. termasuk juga dalam membantu aktivitas event-event kita dalam sponsorship-nya. Yang kita punya kurang lebih hampir 68 event regulernya, ada 20 event non reguler, hampir 88 event. Nah itu semua pihak harus bersama-sama. Setiap apapun yang digotong bersama-sama itu akan menjadi ringan. Ya. Itu keyakinan saya. Tapi kalau teman-teman gotongnya sendiri nih meja pasti berat. Tapi kalau kita bertiga, saya yakin akan lebih ringan. Akan lebih sampai kepada titik tujuan. Dan apa ya, Cak? Nggak banyak kan kayaknya mungkin stakeholder atau pemegang kekuasaan yang akhirnya menggunakan prinsip-prinsip kolaboratif itu. Padahal di masa-masa sulit ternyata Cak Fauzi membuktikan itu efektif gitu. Dan itu efektif menurut saya. Dan itu terbukti. Jadi kita ini sampaikan karena terbukti. Investasi kita naik, ya tadi kan. Kemiskinan kita turun. IPM kita naik. Pertumbuhan ekonomi kita naik. Gini rasio kita terbaik di Jawa Timur, terendah. Pengangguran terbuka kita terendah juga dan terbaik di Jawa Timur. Stunting kita tingkat penurunannya juga terbaik di Jawa Timur. Ya, angka penurunannya paling tinggi. Nah, termasuk investasinya juga tinggi. Nah, jadi wis enek buktine gitu ya. Itu yang saya melihat Pentahelix ini membuahkan hasil yang lebih baik. Kita lebih cepat sampai di finish. Ya, karena kita gotong bersama-sama dalam gotong royong. Dan itulah yang diajarkan oleh PDI Perjuangan. Yes. Bergotong royong. Siap. Bareng-bareng. Iya, bergotong royong. Apa Dito, kamu mau tanya apa? Ini ada, saya habis browsing ini ada yang menarik. Katanya Cak Fauzi ini membuat lagu katanya. Penggubah lagu. Iya. Mungkin boleh diceritakan Cak. Ceritanya gimana kok? Apa sih judulnya apa? Judulnya apa lu? Judulnya Mencintai Tanpa Dicintai. Waduh, perih sekali nih. Perih sekali. Ya, kita berdua. Ya. Jangan-jangan berdua nih pernah mencintai tanpa dicintai nih kan? Sering ya. Agak-agak melihat jauh. Ya apa Cak itu? Jadi sebenarnya gini ya, saya ini pemimpin. Ya. Saya bagaimana membangkitkan animo masyarakat saya. Bagaimana saya membuat masyarakat saya bahagia setelah diterpa pandemi COVID selama 3 tahun. Ini kan pekerjaan rumah menurut saya. Saya berpikir, saya ini harus menghibur masyarakat saya. Ya. Ya. Saya berpikir kira-kira apa ya?
oh saya ini kayaknya harus membuat lagu. Oke. Ya, karena seni ini merupakan alat diplomasi untuk bisa membahagiakan Orang orang. lain ya. Maka saya berpikir, kira-kira saya bikin apa ya, lagu apa? Oh, kayaknya ini lagu anak muda. Biar anak muda kita ini tidak tenggelam dengan yang namanya Android, di rumah saja, Ya. tidak mau aktivitas karena COVID-19 membiasakan dia akhirnya di rumah dan tidak pernah keluar. Jadi buatlah saya lagu yang tadinya saya nggak bisa buat lagu. Satu sisi saya juga ingin buktikan kepada anak muda bahwa saya yang tidak kompeten di bidang lagu dan membuat lagu ataupun syair, saya bisa membuat lagu. Nah, sehingga saya pada saat nanti menyampaikan ke anak muda, ayo berkarya. Saya sudah berkarya. Iya, iya, Nah, iya. akhirnya terciptalah lagu ya yang judulnya Mencintai Tanpa Cintai. Yang judul lagu itu sebenarnya ya secara implisit seolah-olah memang ini terlihat lagu percintaan. Ya. Orang tidak dicintai dan dicintai gitu, atau ditinggal dan sebagainya. Tapi kalau secara syair ya filosofi filsafat di dalamnya itu sebenarnya menceritakan tentang seorang kepemimpinan. Oh. Ya. Pemimpin itu harus memiliki jiwa yang besar. Baik masyarakatnya tidak suka, pemimpin harus tetap Ya. suka, Ya. tetap cinta. Mm-mm. Sehingga kita harus berlaku adil. Ya. Oh, rakyat saya tuh yang itu nggak dukung saya, dia nggak suka saya, dia caci maki saya. Tidak, kita tetap harus berlaku adil. Kalau dia orang yang berhak mendapatkan bantuan, kita kasih bantuan. Artinya apa? Kita harus tetap mencintai masyarakat kita. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah. Kalau yang beragama Islam. Jadi Rasulullah mengajarkan bahwa kita diminta untuk terus mencintai sesama kita. Rasulullah itu sampai sebelum meninggal dia menanyakan umati itu. Dia masih menanyakan tentang umatnya. Baik yang tidak suka sama dia, Ya. bahkan ada yang ya mencemooh dia, tapi dia tetap mendoakan Rasulullah. Nah, saya melihat pemimpin itu harus tetap berjiwa besar, mendoakan orang yang tidak suka, mendoakan orang yang ya tidak berlaku baik kepada kita. Ya. Nah, itulah kita harus hadir menurut saya. Sehingga keluar lagu Mencintai Tanpa dicintai. Wah, Itu Tang. itu filosofinya tetap itu masa kepemimpinan Masa itu. kepemimpinan. Jadi bukan terus jadi lagu galau ya. Bukan. Tapi memang syairnya ini kita bikin memang ya agak bersayap. Ya. Kalau dilihat dari luar, oh ini kayak lagu percintaan, biar anak-anak muda suka gitu. Ya. Iya, biar relate juga kan anak-anak Iya. muda ya. Dan saya kalau bernyanyi di mana-mana itu menghibur rakyat saja. Hmm. Ya, kalau saya menghibur rakyat, saya berhak karena ini lagu saya. Ya, Tapi benar. kalau saya nyanyi lagu orang, ini saya tidak menghibur rakyat gitu. Ya. Iya. Wah, Pak Bupati seneng nyanyi nih gitu kan. Iya. Tapi ini lagu saya. Nah. Saya ingin menghibur rakyat saya. Nah. Biar bangkit setelah pandemi Covid ini. Nah, Iya, ini iya, mungkin iya. pertanyaan terakhir nih, Cak. Ini kan sisa masa jabatan mungkin tinggal 1 tahun, 1 tahun. Ya. lebih dikit begitu ya. Kira-kira kalau dari Cak Fauzi ini melihat apa sih yang memang belum selesai dikerjakan di Sumeneb dan harapannya ke depan gimana nih? Karena dengan yang Cak Fauzi cerita tadi, destinasi wisata banyak, pertumbuhan bagus, stunting turun dan sebagainya. Kira-kira apa ke depannya? Pekerjaan Untuk rumah saya yang Sumeneb. pertama adalah bagaimana mempercepat infrastruktur. Oke. Yang kedua, bagaimana mempercepat ya, terkait dengan infrastruktur kelistrikan kita. Karena kita banyak pulau, Oh ya. ya saat ini memang menjadi pekerjaan rumah saya. Dan doakan semoga tahun ini semuanya bisa selesai, paling pun telat tahun depan semuanya bisa selesai terkait dengan infrastruktur kelistrikan tadi. Yang ketiga, tentu saya berharap ke depan bagaimana ya, angka kemiskinan kita ini turun lebih banyak lagi. Ya, semakin kemiskinan ini semakin turun, maka secara otomatis ya menunjukkan masyarakatnya ini sejahtera. Memang banyak hal yang sudah kita lakukan untuk bisa mencapai hal tersebut. Salah satunya adalah misalnya kita membuat program namanya UHC ya, Universal Health Coverage ya. Ya, pembiayaan sharing pemerintah kabupaten dengan pusat Ya. terkait dengan pemberian sarana kesehatan secara gratis. Iya. Siapapun yang sakit di Sumeneb ini cukup perlihatkan KTP, mereka sudah dilayanin oleh puskesmas kita, oleh RSUD kita, ya, untuk mereka bisa berobat secara gratis. Yang tujuannya adalah bagaimana rakyat saya ini semuanya
bisa gratis, Ya. mengurangi nilai pengeluarannya. Iya. Sehingga secara otomatis kalau rakyat saya sehat, maka secara otomatis mereka bekerja giat, Iya, produktif. Hmm. Nah, itu berpengaruh kepada ya Ekonomi lagi. ekonomi kita ke depan. Dan saya yakin ya infrastruktur tentu tidak bisa dikerjakan oleh kami sendiri. Iya. Ya, butuh pemerintah pusat, butuh pemerintah provinsi, karena memang Sumeneb beda dengan kabupaten lain. Sumeneb memiliki banyak pulau, bahkan ada satu pulau yang besarnya hampir sama seperti kabupaten, salah satu kabupaten di Madura. Madura. Oh. Ya. Jadi itu 4 PR, 4 apa ya, Harapan lah nanti ya. harapan yang Yang akan harus diselesaikan diselesaikan ya. Kalau warga Sumeneb dikawal ini ya, buatinya ya ini ya. Jadi setelah tayangan ini nanti bisa dicek di akhir-akhir. Nah, Ya. Ini udah selesai tahun belum? kedepan. Ya. Mungkin kalau nggak defisit, percepatannya selesai nih ya. Iya. Ada defisit ya. Kan kemarin Dan defisit kan. ini bukan hanya cuma Sumeneb. Ya. Semua kabupaten itu juga defisit. Kalaupun ada beberapa kabupaten itu misalnya ada sedikit pembangunannya lebih baik dari Sumeneb misalnya, secara infrastruktur jalan dan sebagainya, itu pasti ngutang. Oh iya. Karena emang kas harus diatur juga ya. Iya. defisit Tapi kalau ya. ngutang saya kasihan saja nanti kepada bupati berikutnya Iya. sebenarnya. Iya betul. Itu susahnya. Ya baik, Ya. terima kasih Cak Fauzi untuk kebersamaan kita 1 jam lebih ya. 1 jam lebih udah diterima di sini, diajak muter-muter. Keliling-keliling, diceritain destinasi wisata Ya, banyak dikasih banget. makan. Dikasih ya. makan sampai tadi agak lupa kita makan. Sama-sama. Terima kasih untuk kebersamaannya dan kita harapkan nanti ya kita tunggu langkah-langkah Siap. depannya Cak. Kita walaupun di Semoga- Jakarta ya nanti googling Sumeneb gitu kan ya. Lihat Cak Fauzi sampai kemana ini gitu kan. Seperti itu. Yang Makasih pasti banyak. Cak Fauzi tetap di Jawa Timur. Nah, Cak Fauzi tetap di Jawa Tidak di Timur. Jawa Tengah. Thank you Cak Fauzi. Terima kasih. Terima kasih. Itu sahabat kompas.com di spesial Gaspol Hangout bareng Cak Fauzi. Saya Tatang Gurito. Saya Rito Ramadan. Kita mengucapkan terima kasih. Tetap ngegas dan tetap nampol. Yoi.